Halo, welcome back to this channel with gue, Yas, dan Felix, seperti ya, biasa lagi. seperti biasa di safe space tercinta kita ini ya. Yang serba putih ya. Iya, yang serba Pakai baju putih ya. terus. Saya juga celananya putih kebetulan. Karena Nah. saya nggak ada baju lain. Ya kan seragam ya, seragam Iya. kantor ya. Iya. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah ya sama gitu. Seragam namanya juga. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, Mas ngerasa nggak sih kalau hari ini tuh love is in the air gitu ya, kayak penuh dengan cinta ya. Tadi juga gue beli makan terus dari bawah terus ketemu orang terus kayak senyum gitu, kayak penuh dengan cinta kasih gitu ya, kayak berat enak banget gitu ngelihatnya. Berat gitu kan. Mau bahas cinta-cinta. Kenapa ya? Nggak tahu ya. Ternyata ya mungkin karena kita bahas tema kali ini adalah tentang love language. Ayo, siapa yang belum tahu love language itu apa? Kalau menurut gue sedikit banget ya kayaknya orang yang belum tahu love language itu apa. Iya, kayak rata-rata sih tahu. Iya, rata-rata semua orang tuh pada tahu, apalagi sekarang tambah booming lagi kan daripada dulu. Mungkin kalau dulu masih banyak nih yang belum tahu love language itu apa. Tapi kalau sekarang kayaknya kalau gue rasa kemana aja 1 banding 1000 deh orang yang nggak tahu love language itu apa. Gitu. Tinggalnya di Goa kalau nggak tahu. Iya, makanya. Apalagi sekarang kan juga bukan cuma sekedar love language, tapi psikologi secara keseluruhan pun sekarang orang-orang pada ini kan, pada antusias gitu. Emang menurut lo apa love language itu sendiri? Iya, maksudnya, nah kalau buat orang manusia-manusia di luar sana yang mungkin live under a rock gitu ya, nggak tahu love language itu apa. Love language itu terus bahasa kasih yang apa ya, maksudnya bahasa kasih yang kita terapkan ke orang lain gitu, maksudnya kayak dan bahasa kasih itu macam-macam Mas. Ada kayak misalkan word of affirmation, misalkan pujian-pujian gitu, misalkan banyak ada orang yang senang muji, nah itu berarti love language-nya, atau senang dipuji atau senang dapat pujian, itu artinya love language-nya adalah words of affirmation. Kalau misalkan kayak temen ngerangkul gitu, atau ngegandeng gitu, sukanya gitu ngegandeng atau ngerangkul, itu biasanya love language-nya itu physical touch, sentuhan gini. Betul gitu. Iya. Oh ya, terus ada lagi yang lain, yaitu quality time. Quality time itu ketika orang tuh seneng di-talk kayak gini, di-talk kayak kita gini, mereka seneng kayak one-on-one atau mungkin 2 sama 3 orang. Tapi gitu. nggak sampai yang rame banget. Nggak rame banget. Kalau rame banget itu bukan quality time lagi namanya. Nimbrung ya? Itu namanya nyampah ya, gitu. Ya? Nggak sih, nggak nyampah juga. Maksudnya kayak seru-seruan jatuhnya jadinya. Ngumpul ya? Jadinya kopdar. Bukannya Kopi darat. Nggak ada quality time. Iya, maksudnya kayak tetap ada fun-nya, tapi quality time yang intimate-nya itu kurang gitu. Nah, terus apa lagi nih Mas? Biasanya tuh lagi nggak yang Mas tahu? Yang saya tahu tuh satu yang biasanya suka melayani, yaitu act of service. Oh iya. Jadi ada yang memang orang tuh senang melayani atau dilayani, tapi lebih cenderung yang memberi sih, karena act of service berarti yang lebih melayani. Jadi itu contohnya tuh kayak gini ya Mas. Misalkan kita lagi sakit terus dibantuin, misalkan kita ngebantuin ngerawat orang itu ya, gitu ya, atau seenggaknya ngebeliin obat kayak atau apa, kayak sesimpel itu aja, atau sekedar mungkin perhatian dari chat gitu kali ya. Cuma kalau chat doang nggak ada kurang ya, buat apa ya? Ya maksudnya kurang ya. Itu lebih ke ini ya, word affirmation kayaknya. Word affirmation, betul. Nah terus sekarang kalau bisa diomongin lagi nih dengan yang tadi kita udah list semua itu, orang-orang tuh bisa punya semua atau cuma kira-kira punya satu, atau ada yang dominan dan yang nggak gitu kelihatan? Gimana? Rata-rata biasanya orang itu punya maksimal 3 ya. Nah, karena aku punya 2. Apa aja? Kalau kita kembali lagi, kita cerita di sini, kita bebas aja. Nanti gue juga akan tanya nih, kameramen di belakang sama Mama juga akan saya tanya love language kalian apa, karena saya kepo ya. Tapi untuk sekarang saya mau cerita soal love language saya dulu. Nah, ini love language saya adalah quality time sama physical touch kebetulan. Kalau digabungin itu bisa jadi apa ya, maksudnya
mungkin dibilang desperate kali ya. udah physical touch, love language, udah quality time juga lagi, kayak benar-benar jadi itu harus ada di depan mata, ngerti nggak kayak gitu. Jadi kayak benar-benar ya bisa dibilang kombinasi yang kurang bagus lah gitu. Tapi ya gimana lagi, nanti gue akan jelasin kenapa gue bisa punya love language itu. Nanti ada ini juga, ada alasannya juga. Nanti gue bakal jelasin ke depan. Dasarannya itu karena memang alami terbentuk seperti itu, dan karena yang kita udah bahas sebelumnya faktor lingkungan dan lain-lain, atau kayak memang bisa dipilih pengennya yang ini atau bisa dilatih juga. Pengen yang udah ngebaca nih listnya 6, pengen coba mendalami yang ini gitu. Kalau mas ingat kemarin kan kita udah sempat ngomongin soal inner child ya. Percaya nggak percaya, inner child itu berpengaruh sama love language kita. Contohnya? Maksudnya kayak misalkan aku nih, inner child aku terluka gitu kan, kemarin yang kita bahas itu. Nah, semua trauma-trauma, semua luka yang aku punya itu akhirnya membentuk love language aku gitu. Kenapa aku punya love language yang quality time sama physical touch? Karena waktu pada saat kecil, which is inner child aku gitu kan, pada saat kecil kan Mas tahu kemarin kita udah bahas soal saya korban broken home gitu kan. Nah itu kurang adanya quality time sama orang tua gitu. Makanya jadinya saya terbentuklah gitu, love language saya adalah quality time. Makanya formal sekali ya. Makanya ketika saya dapetin quality time sama pasangan misalkan, atau sama keluarga misalkan, itu sangat senang sekali, sangat bahagia sekali gitu. Nah itulah love language saya gitu. Makanya saya juga senang banget kalau misalkan kita di talk kayak gini nih, saya senang banget karena saya kurang mendapatkan itu ketika kecil gitu. Makanya kenapa love language dan inner child itu kemarin berkaitan. Makanya kalau yang belum pada nonton soal inner child, kalian bisa scroll ke episode yang inner child untuk tahu kita ngomongin apa sih ini sebenarnya gitu kan. Biar kalian nggak ketinggalan, biar kalian tahu kenapa saya menyebutkan ini. Jadi kalian bisa cari aja ya tentang inner child. Tadinya gue pikir bisa dipilih gitu, kayak pengen ini, pengen itu. Enggak. Kalau bisa milih, saya juga akan tetap milih physical touch sih, Mas. Oh gitu. Apa 6 ya? Nggak bisa. Kenapa ada bisa cuma 3 gitu? Kenapa? Ada alasan saintifik sendiri? Ya kalau 6 maruk ya, Mas ya. Kan bagus untuk maksudnya kita bisa berbahasa cinta dengan baik kalau 6. Iya sih. Cuma maksudnya kayak ya mungkin kalau mungkin ada ya, mungkin gitu, ada. Kira-kira. Biasanya mungkin ya, ini nggak tahu ya, aku joking aja kayak guyon aja, kayak misalkan mungkin ada yang dapat yang punya 6 gitu, tapi itu hidupnya menderita banget kayaknya. Kenapa bisa dibilang? Karena ya itu tadi aku bilang, inner child wound atau inner child kita itu berpengaruh banget sama love language kita gitu. Ya mungkin aku juga belum tanya nih love language-nya Mas nih apa gitu. Paling kalau saya boleh tahu apa nih kira-kira? Kita jadi formal sekali, tapi nggak apa-apa ya, karena mungkin nggak, tapi kayak penasaran gitu kan, kayak ibaratnya sebenarnya emang niatnya saya juga nggak mau terlalu deep banget atau gimana, tapi saya harus ngomong ini mungkin vokal heartlink di rumah nggak ada yang tahu juga, maksudnya kayak ada beberapa mungkin yang tahu, tapi banyak yang nggak tahu kalau ternyata yang tadinya kita pikir love language omongannya romantis nih pasti nih happy nih, ternyata kayak di ugly truth-nya, kayak dark side-nya, ternyata love language itu nggak seindah yang kita bayangin. Ternyata love language itu adalah buah hasil dari kita punya inner wound atau inner child wound yang nggak ke-treating justru gitu. Kalau gue sih lebih milih quality time doang yang lebih paling nonjol. Kenapa ya? Karena karena masuk akal kan sama kayak kemarin. Karena kalau misalkan gue boleh kutip dari kemarin itu tadi, yang coba ceritakan lagi sekelibet aja. Sekelibet ya, karena biasanya dulu kan dari kecil itu kan anak tunggal, terus orang tua juga sibuk gitu, lebih orang tua laki sibuk, lebih ke yang perempuan, lebih ke mama gitu. Jadi lebih ya pengen quality time aja gitu. Iya, makanya kan ketika sekarang udah mendapatkan quality time sama orang tua yang lengkap, itu pasti bahagia banget. Nah, itu kenapa gue bilang tadi inner child wound sama
love language itu berkaitan. Makanya tadi gue juga setuju kata-kata lo yang bilang kalau quality time itu nggak sampai yang rame-rame, karena kalau rame-rame memang tetap dapat fun-nya tapi nggak di quality time-nya gitu. Jadinya kan ngarul ngidul ya. Betul, dan pada orang-orang tertentu yang kita memang nyaman aja gitu. Iya. Paling itu sih yang nonjol dari gue nggak nemuin sampai 2 sampai 3 sih. Kayak physical touch oke, tapi karena kan trauma saya lebih banyak daripada traumanya Mas. Mohon maaf nih, jangan kayak gitu dong. Sengaja gue tutupin tadi. Oh jadi makin banyak trauma, makin banyak ini love language-nya gitu. Iya, ya itu ibaratnya bisa dibilang itu perkiraan gue, tapi kebanyakan sih dari gue pribadi ya, ini pengalaman pribadi aja, karena gue juga kenapa gue suka physical touch, karena gue juga jarang maksudnya dapat sentuhan kasih sayang gitu dari orang-orang sekitar gue gitu. Makanya kayaknya kalau misalkan bukan cuma karena nggak dapet ya, maksudnya gini, itu tercermin juga jadinya ke perilaku gue. Jadi kayak misalkan gue sama ponakan gue misalkan, gue kalau nyayangin ponakan gue kan, kalau orang-orang cuma meluk, cuma kayak ngelus atau apa gitu ya. Kalau gue harus cium. Jadi gue selalu nyium ponakan gue gitu. Even though dia lagi sakit, gue cium aja gitu. Makanya gue kayak ini, berarti emang gue harus physical touch, paling enggak meluk lah, at least peluk lah kalau misalkan emang dia mau dicium. Tapi kalau misalkan emang, jadi gue selalu harus nyium. Ya kan gue punya peliharaan dulu gitu. Itu gue pasti selalu nyium, selalu ngelus gitu. Karena memang ya gitu tadi, gara-gara emang love language gue kan ngelus gitu, maksudnya kayak physical touch sama quality time kan. Jadi kayak tercermin juga di sikap dan perilaku gue untuk mengungkapkan bahasa cinta gue gitu. Ya. Jadi hal menarik juga tadi, kalau semakin banyak hal yang kita alami mungkin dari segi traumatik itu berpengaruh ya. Itu based on pengalaman pribadi gue sendiri ya gitu. Mungkin kalau sang kameramen ada kamerawati ya, sorry. Maksudnya kayak kalau kalian berdua nih boleh share kira-kira love language kalian apa sih? Kalau saya sih lebih ke physical touch ya, karena lebih nggak apa-apa, mau muncul depan kamera boleh. It's okay. Mau di sini mau selfie gitu. Itu butuh dikorek lagi, cuma bisa dikorek itu kenapa ya physical touch ya gitu. Kemarin soalnya kita nggak nanya-nanya nih pas yang email chat kan salahnya di situ ya. Gitu. Nah mungkin Mas ya, mungkin boleh mana nih soal love language kembali lagi Mei Tanjung. Mei Tanjung ada Mei Tanjung di sini, tapi dia nggak bisa masuk frame karena frame-nya kekecilan. Betul. Atau saya yang kebesaran. Maybe gitu. Gimana? Apa nih Mas Mei? Mungkin perhatian lebih aja kali ya. Perhatian tuh masuknya quality time berarti ya. Quality time berarti ya. Atau act of service juga bisa. Mungkin bisa. Ya gitu ya. Berarti harusnya tadi ikut juga tuh. Kita korek. Kita gali ya. Nanti kita gali. Iya, kita korek dia kenapa nih menurut aja kenapa bisa sampai love language-nya itu gitu. Backstage aja kita bahas karena kita interogasi aja ya. Karena bisa seharian penuh kayak. Iya, makanya dan emang ngomongin kayak gini-gini tuh emang nggak bisa cukup sebentar sih. Betul. Emang harus sering. Oke, dan terus sedikit lagi nih ya tambahan. Kalau apa sih, ini kan kita mempelajari love language gitu. Pasti kan harus ada faedahnya dong. Manfaatnya itu apa sih, kita bisa mengenal love language ini pada orang-orang sekitar kita, apa sih manfaatnya sebenarnya? Ada gunanya nggak? Ada lah, maksudnya kayak manfaatnya kan banyak dong Mas. Kalau misalkan kita dari segi percintaan misalkan ya, misalkan kita lagi sama pasangan nih, jadi kita tuh tahu gitu gimana caranya men-treating pasangan kita gitu. Jadi kalau misalkan dia sukanya apa ya, kira-kira mungkin kan ada tuh orang yang suka dikasih hadiah gitu, ada juga yang enggak kan gitu. Jadi kayak ketika misalkan baru pacaran, kenapa jadi gini, kenapa orang-orang awam itu ketika baru pacaran yang ngasih hadiah lah, yang ngasih perhatian lah, itu sebenarnya mungkin mereka secara nggak sadar tuh mereka kayak lagi eksperimen gitu. Nih orang love language-nya apa ya, biar misalkan ternyata baru PDKT dikasih hadiah misalkan kalung atau apa gitu, cewek gitu, ternyata dia suka nih, ya itu akan terus dilakukan gitu, karena dia tahu berarti love language-nya gebetan gue nih receiving gifts gitu kan. Tapi ada juga yang
dikasih hadiah, oh kayak ya udah thank you ya, biasa aja. Balik lagi gitu. mungkin hadiahnya bukan kalung kali, Oh. hadiahnya permen kali. Ya itu gitu. nggak tahu diri namanya, Oh. sudah dikasih minta lebih gitu Nah, kan. karena kalau Ya, saya sama pasangan ngasih permen aja udah seneng kok. sorry. udah seneng kok itu. Oh gitu. Ya udah seneng, pasangan saya dikasih permen aja udah seneng. Dikasih Jadi lollipop nggak usah dikasih kalung. Oh, oke. Bagus berarti punya pacar kayak gitu. Nah, berarti Tak bagus apa saya nggak tahu diri itu? berarti pacarnya Emas itu love language-nya bukan receiving gifts tapi yang Oh. lain. Nah, itu tadi kata Mas benar, mungkin quality time atau Mungkin. yang lain. Mau gitu. saya korek-korek juga sih. Iya, atau mungkin gini, kayak misalkan saya nih, saya juga bukan receiving gifts love language-nya kan. Jadi kalau misalkan nanti sekiranya pacar saya misalkan beliin saya sepatu atau apa gitu yang barang-barang Be ya, aja ya. baju atau apa, Be paling aja. saya cuma bilang makasih ya, kayak gitu doang. Tapi kalau ya enggak. disentuh-sentuh, Kalau misalkan dicium atau dipeluk, itu saya lebih menghargai itu gitu ketimbang dikasih hadiah. jadi ingat Gitu. pacarnya Bro Yas harus sering menyentuh dia ya. Saya masih jomblo, Mas. Oh, ya, nanti Maksudnya kan itu future. itu kan misal Future. aja. Itu Future. kan itu cuma apa ya? Itu cuma kayak perumpamaan aja gitu. Future siapa tahu nanti mau disentuh-sentuh jadi udah dipromoin dulu di sini kan. Jangan kalau ngomong sentuh-sentuh tuh suka Kan physical sensitif touch. ya. Iya. Nah, paling begitu manfaatnya tadi saya tambahin sedikit palingan sini lihat ya dari tadi konteks berpasangan. Iya. Mungkin konteks juga di dunia pekerjaan atau profesional yang berbaur dengan tim, berbaur dengan iya. banyak orang. Jadi kita juga tahu misalnya mungkin kayak klien, kayak tim kita di treatnya suka seperti apa. Jadi itu beda-beda ya masing-masing. Makanya itu penting. makanya jadi pemimpin itu nggak gampang. Betul. Jadi leader itu nggak gampang karena harus memahami setiap kepala Betul. bawahannya. Betul. Setuju. Tuh. Jadi saya salut sih sama Mas. Kenapa? Karena Mas kan ada bawahan nih. Aduh. Mas itu kan leader kan. Sorry. Jadi kayak bisa menghandle bawahan-bawahan dengan baik. Saya tidak pernah menganggap bawahan, tapi itu sahabat dan tim Iya saya. sih. Nah, itu dia. Nah, itu kenapa saya tepuk tangan gitu. Waduh, sama. Karena bawahannya Mas juga kan nggak pernah ada tuh yang ngomong sama saya tuh Mas Fadil tuh jahat kayak gini, Mas Fadil tuh galak gini. Tapi kalau ada ntar boleh disampaikan juga ya. Kalau ada Nggak boleh sih, nggak ada. Ini Itu kan contoh. Itu kan contoh ya. Tolong Mas Fadil ini orangnya baik. Mas Fadil ini orangnya sangat-sangat baik. Jadi kayak Aduh, enggak sih, enggak ada kebetulan. nggak ada ya? Belum. Oh, mungkin nggak tahu. Mungkin. Tapi jangan sampai ya. Gitu. Iya. Semoga nanti pas begitu sudah menikah jadi jangan jadi temperamen ya. Oh, iya, harusnya sih enggak lah ya. Iya. Ya harusnya sih enggak Harusnya ya. sih enggak. Ntar saya mau cek kepribadian lagi habis nikah ya. Iya, jangan. Enggak, kan ada tapi yang stres nikah jadi kayak ada masalah di rumah jadi kayak bawa sampai kantor kan gitu. Jadi jangan ya Mas siap. gitu. Wah, jangan yang baik. Nah, mungkin Mas juga kalau misalkan udah ngerasa kayak gitu boleh punya jurnal emosi yang kemarin kita omongin gitu. Iya. Itu penting. Boleh. Gitu. Jadi tadi manfaatnya memang banyak, mengetahuinya juga memang harus ya, berarti harus bisa mengetahui karena kita urusan di harus tahu juga kita dunia luar, harus gitu tahu kan. juga kita punya, maksudnya kita love language kita apa biar kita juga tahu. Dan love language itu juga bukan cuma buat gimana caranya kita treating diri kita ke pasangan loh, maksudnya kayak kita treating pasangan kayak apa, tapi kita men-treating diri kita kayak apa kita juga akan tahu gitu kan. Dan bisa juga dari love language itu kita tahu kita punya trauma apa aja sih. Setuju. Gitu. Kita punya trauma apa aja sih dari masa kecil. Dan kita cara punya, healingnya seperti apa. dan cara healingnya seperti apa. Dengan kita tahu love language kita apa nih. Kayak misalkan kita kayak aku tadi kan gue tahu tuh kayak misalkan love language gue physical touch nih sama quality time nih gitu kan. Kira-kira kenapa ya gue punya love language ini? Akhirnya flashback lah itu pasti kan. Ternyata gini. Nah, ditulis tuh emosinya apa maksudnya traumanya apa ditulis. Jadi kan kayak bisa kita tahu gitu cara men-treatingnya tuh kayak gimana. Setuju. Ada ini lagi kesimpulan dari topik pembicaraan kita hari ini yang mungkin bisa disampaikan? Kalau kesimpulan paling ini sih jangan apa ya, maksudnya kan kita tadi ngomong ya love language itu ciri kalau kita trauma kita gitu, hasil buah dari trauma kita. Bukan berarti dengan itu jadi kayak jadinya kayak malah punya love language malah jadi kayak beban ya gitu. Enggak juga gitu. Maksudnya itu kan cuma sekedar gambaran aja. Kalau misalkan emang
itu beda lagi ya. Kalau misalkan mau menghealing inner child atau trauma atau luka atau luka diri gitu ya, itu bisa pakai love language, tapi love language itu di luar itu gitu. Ngerti nggak maksudnya? Kayak love language itu cuma buat pengenalannya aja, tapi inner child-nya bisa disembuhin dengan cara yang kita kemarin bahas itu gitu. Jadi jangan jadi kayak ketakutan, justru malah kayak, duh gue love language gue ini kira-kira masalah gue apa ya, masalah gue apa ya, kayak gitu. Kok gue punya masalah sih kayak gitu. Bukan berarti terus misalkan gue nggak punya masalah apa nih, gue nggak punya trauma apa kayak Mas gitu, misalkan nggak punya inner child wound apa gitu kan, tapi gue punya kok love language gitu ya memang pasti semua orang punya gitu. Tapi untuk berpasangan gitu dengan love language yang pasti kan berbeda, itu akan jadi masalah nggak kira-kira? Kalau kita nggak tahu apa love language, itu akan jadi masalah nggak? Apakah itu akan jadi hal biasa aja? Pasti tahu sih Mas, nggak mungkin nggak tahu, karena gini. Untuk awal mungkin belum peka. Ya, kenapa pada saat PDKT kita melakukan semuanya, maksudnya kayak ngelakuin yang tadi aku bilang, kayak ngasih perhatian, terus ngasih hadiah, terus pokoknya dia ngelakuin sebenarnya yang dia lakuin ke pasangannya itu adalah semua bentuk love language gitu. Ngasih perhatian, terus kayak ngasih quality time, kalau ketemuan ngasih quality time kayak gitu. Kelihatannya yang paling menonjol. Itu sebenarnya mereka secara nggak sadar, mungkin entah nggak tahu ada yang sadar atau enggak, tapi kalau buat yang nggak sadar tuh sebenarnya mereka mencari tahu nih sebenarnya love language pasangan kita apa. Jadi kalau Mas bilang kalau ada yang nggak tahu gitu, nggak mungkin sih Mas, karena kan nggak mungkin ketemu kenalan langsung nikah kan. Iya betul. Gitu pasti pacaran dulu. Pasti tahu ya di proses itu. Pacaran itu adalah proses di mana kita mengenal love language-nya pasangan kita gitu. Mantap. Begitulah gitu, jadi ya palingan love language ini memang banyak mengajarkan kita buat lebih tahu diri kita sendiri sama orang-orang terdekat. Dan warning lagi ya buat kalian yang ngerasa aduh love language gue ada 3 nih atau ada 2, berarti gue masalah banget dong hidup gue kayak gitu. Nggak usah khawatir, kalian masih tetap bisa untuk menyembuhkan itu gitu kan, dan tetap love language kalian pasti tetap ada. Kayak aku misalkan, aku bisa bilang aku ini udah hilah dari apa namanya, dari wound orang tua yang bercerai gitu misalkan. Tapi love language quality time masih ada, karena memang itu udah terbentuk dari dulu. Tapi itu bukan kesalahan gitu, karena emang ya udah itu aja gitu. Tapi memang banyak survei juga membuktikan orang-orang lebih memang paling suka tuh quality time. Survei itu waktu saya belajar mendalami psikologi di kuliah, itu sekitar 40% orang di dunia itu menyukai quality time. Itu karena, tapi 8 tahun lalu, nggak tahu ya sekarang ya mungkin udah berubah. Karena kan gini, perfectnya orang tua ya. Maksudnya kenapa aku bilang orang tua? Karena akarnya itu emang dari orang tua. Maksudnya gini, waktu tadi kemarin kita ngomongin soal inner child juga, sebenarnya aku nggak menyudutkan orang tua juga, karena orang tua kan cuma manusia biasa juga ya, yang punya kesalahan, yang punya kekurangan. Jadi mereka pun nggak 100% sebenarnya salah gitu. Misalkan kayak saya gitu, punya orang tua yang memang unavailable secara emosi dan secara waktu gitu. Itu kan karena mereka karena mereka ya mau menghidupi saya, makanya kayak mereka mengorbankan waktunya untuk bersama saya, tapi saya terprovide dengan sangat baik gitu. Makanya kayak kalau mau marah sama orang tua tuh juga kayak gimana ya gitu, kan keadaan juga gitu. Tapi memang gini loh, tergantung pandangan kita sih gitu, pandangan kita aja. Luar biasa hari ini. TikTok lagi, lumayan TikTok ya. Lumayan sih. Tadi netnya sih nggak mau, cuma kayak akhirnya karena inner child dan love language itu ternyata berkaitan. Ya terpaksa lah akhirnya jadinya di talk lagi ya. Bagus. Gitu. Ready dibungkus? Udah ya gitu aja ya. Ada lagi nggak ya? Ada lagi nggak Mas? Udah. Tambahannya itu aja ya, kayak apa ya? Paling kesimpulan dari saya terakhir sih, intinya gini, jangan menyangka love language kalian itu adalah trauma kalian gitu, atau masalah hidup kalian, bukan.
love language itu adalah bentuk perlakuan cinta kasih kalian ke orang yang mau kalian kasih gitu. Jadi jangan jadi malah benci sama love language kalian atau jadi kayak enggak, gue nggak mau punya love language gitu, jangan. Ya jadikanlah segala kekuranganmu Justru sebagai kelebihanmu lah justru ya. harus di-embrace karena itu kan memang ya udah, itu udah manusiawi, semua punya love language pasti. Betul. Kalau Mas bilang nggak ada kok orang yang nggak punya love language, itu nggak ada. Nggak ada ya, pasti ada semua. Pasti ada. Even Mas aja yang Mas bilang punya trauma apa-apa gitu misalkan. Ternyata ada kan love language-nya gitu, walaupun cuma satu gitu. Saya cuma punya trauma satu sih, sama kuda. Karena saya pernah lihat kuda kawin depan saya, jadi saya ada trauma. Saya juga pernah, tapi bukan kuda, itu sapi. Dulu zaman SMP kan inseminasi buatan Iya, tau lah, iya, iya. kayak gitu. Udah. Nah itu tuh. Daripada tambah ngalor gitu, Iya. kita ngomongin kuda backstage ya ntar. pokoknya kayak gitu lah pokoknya ya. Nah itu intinya penutupnya adalah tadi ya kayak jangan merasa kecil, jangan merasa kayak, duh gue nggak mau punya love language nih kayak gitu. Berarti kalau gue punya love language segini banyak, berarti masalah gue banyak dong, trauma gue banyak dong kayak zaman kecil. Enggak juga. Kalau misalkan kalian ngerasa kalian emang bebannya banyak, traumanya kalian banyak, kalian segeralah mencari bantuan dari Channel hard worker. Profesional ya. Channel hard worker boleh. Jangan di sini cuma sekelibet aja ilmu yang bisa gue kasih, yang bisa kita kasih nih. Itu cuma sekelibet doang, tapi untuk yang lebih dalamnya lagi kalian butuh bantuan psikolog atau psikiater ya. Pokoknya profesional lah gitu. Dan boleh juga di sini nggak apa-apa. Ya, Kita kalau di sini gratis tuh kok. kayak openingnya aja Iya, gitu. di sini kan. gratis kok, ngobrol-ngobrol bareng Iya, kita, bisa makanya. foto-foto bareng kita. Nah, buat kalian nih yang pengen sharing gitu Kak, love language aku ini gitu kan ya, atau mau curhat tentang pasangannya mungkin love language-nya apa gitu, kalian bisa langsung ya komen di bawah. Dan kalau kalian suka video ini, kalian bisa like and subscribe juga untuk tahu video-video kita selanjutnya. Nanti jangan ketinggalan, supaya nggak ketinggalan. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman Oh iya, oke. Ya itu penting. Karena mungkin ada banyak orang juga yang belum Bisa tahu terbantu soal ini dari ya, dan topik mungkin kita hari bisa ini. terbantu gitu kan. Ya. Seenggaknya terhibur lah, kalau nggak terbantu Iya, terhibur aja. paling udah nggak penghiburan aja buat kalian Iya. gitu kan, kalau lagi gabut gitu kan. Nah, ya kayaknya segitu aja ya dari kita ya kayaknya. Itulah cukup. Ya itu segitu aja dari gue untuk hari ini, bersama gue Yas. Felix. Oke, jangan kemana-mana, saya lupa. Gue sampai lupa kalau habis ini seperti biasa ada sesi Hardstring. Itu ya. kang gitarnya udah ada. Oh iya, kan gitarnya udah ada. Kang gitarnya udah Sini, ada. ayo mari. Ya, Gitu kan. ada ya. Saya Oke, izin ya. dulu kalau gitu. Oke, sip. Thank you Mas hari ini. Thank you juga Thank you, Bro thank you. Yas. Ya. Bye-bye. Bye. Hard worker, work with your heart, be a hard worker. Bye. I found the love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were that someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked that mess, I whispered underneath my breath. You heard it, darling, you look perfect. I don't deserve it.